Saya hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati, para Menteri SDM dan Wamen pada periode sebelumnya, Pak Ignatius Yonan, Pak Archandra Thakar, Pak Susilo Siswa Utomo, Pak Sudirman Said, para pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian SDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, anggota Komisi BPH Migas, AUPK, Dewan Energi Nasional, para staf khusus menteri, para direktur utama BUMN, sektor SDM, serta para undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri SDM selama Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya kami sampaikan ucapan selamat kepada Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Dan juga sekaligus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian SDM yang telah bersama-sama hampir 5 tahun ini, yang telah berupaya keras bersama-sama untuk bisa mengemban amanah. Pak Menteri dan para hadirin saudara sekalian yang saya hormati, upaya-upaya target capaian di transisi energi ini mulai berjalan sejak bergulirnya Paris Agreement di tahun 2016. Indonesia bersyukur kita memiliki sumber energi yang melimpah dan sumber daya alam lainnya. Kementerian SDM memiliki peran penting untuk bisa menyediakan energi yang bersih, menjaga ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber alam yang ada. Di tengah pertumbuhan konsumsi migas, kita diharapkan dengan penurunan produksi minyak dalam negeri. Kita hadapi hal ini dengan langkah-langkah strategis antara lain upaya-upaya untuk penemuan sumber-sumber baru. Kita lakukan juga upaya optimasi sumber-sumber yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan pengalaman-pengalaman yang telah dilaksanakan oleh para calon partner kita. Kemudian kita juga upayakan perbaikan kebijakan agar daya tarik investasi di sektor hulu migas ini memiliki daya saing. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi agar kita bisa mengurangi impor dan mengurangi beban subsidi. Saat ini kita juga telah memperoleh anugerah berupa ditemukannya sumber-sumber gas yang baru, antara lain di North Canal Kaltim, yang kita harapkan akan mulai berproduksi mulai tahun 2027-2028. Kemudian juga ada blok Mandaman, kita upayakan untuk percepatan. Ini diharapkan sebelum 2030 juga bisa berproduksi, dan kita masih mendorong blok Masela yang besar ini agar bisa berproduksi pada 1 Januari 2030. Ya, di tengah historinya banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan. Untuk itulah kita perlu membangun infrastruktur energi. Dan inilah menjadi tantangan Kementerian ini, bagaimana infrastruktur energi itu bisa kita bangun sehingga kita bisa menjamin keberadaan energi dan sekaligus juga ketahanan energi buat negeri kita ini. Saat ini kita sedang menyelesaikan beberapa proyek-proyek transmisi antara untuk gas, dan ini kita akan upayakan selesai. Tersambung dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Pulau Jawa, kita harapkan 2028 sudah bisa diselesaikan. Sekarang ini sedang potongan yang di Jawa Tengah sedang kita upayakan. Dengan adanya ini kita bisa memanfaatkan tambahan-tambahan produksi gas yang ada di dalam negeri.
Kita harus juga melakukan efisiensi lain antara lain konversi ya dari pemanfaatan minyak menjadi gas ya karena kita memiliki sumber gas agar impor kita bisa berkurang. Selain juga kita upayakan agar jaringan gas ini bisa didorong agar kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG dan memanfaatkan gas alam yang ada di antara kita. Kita merencanakan dibangunnya super grid, ya, yang memang untuk bisa mendorong masuknya, dimanfaatkannya energi baru terbarukan ke seluruh pelosok, sekaligus juga bisa membantu industri-industri processing kita untuk memanfaatkan energi bersih. Kita perlu mengantisipasi diberlakukannya cross-border carbon mechanism. Ya, ini akan menjadi tambahan beban. Ini harus kita waspadai. Karena beberapa negara-negara sudah melakukan inisiatif untuk memberikan pajak terhadap karbon. Dalam bidang mineral dan hilirisasi, kita memiliki sumber daya yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Ya, antara lain nikel, sekarang kita menjadi salah satu produsen eksporter nikel yang terbesar di dunia. Kemudian juga tembaga dan aluminium untuk infrastruktur, tenaga listrik, dan juga untuk keperluan lainnya, juga timah. Nah, jadi kita masih perlu mendorong program-program hilirisasi dan saya dengan Pak Menteri Bahlil ya sudah berinteraksi. Saya di SDM, beliau di investasi, bagaimana bisa mendorong hilirisasi ini semaksimal mungkin. Ke depan, tugas-tugas di sektor Kementerian SDM akan semakin menarik, akan banyak tantangan. Kita harus upayakan untuk bisa memaksimalkan potensi sumber-sumber cadangan minyak dan gas bumi terutamanya. Dan juga kita upayakan untuk juga bisa menemukan potensi-potensi baru untuk mineral-mineral kita yang masih terdata di lapangan-lapangan greenfield. Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya beserta jajaran Kementerian SDM telah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program strategis di sektor SDM. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan yang mampu mengakselerasi kesinambungan dalam pengambilan kebijakan Bapak Menteri SDM. Terutamanya dalam mendorong percepatan pengembangan sektor SDM. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Menteri dan selamat bekerja. Dan saya harapkan seluruh jajaran di Kementerian SDM membantu dengan sepenuh hati mengoptimalkan seluruh sumber tenaga dan pikiran agar kementerian yang kita cintai ini bisa maju, tumbuh, berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Menteri SDM, Pak Bahlil, sektor SDM akan dapat mencapai kinerja yang jauh lebih baik. Sekian, terima kasih dan sekaligus saya pamit dan mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas-tugas saya di sini banyak hal-hal yang kurang berkenan dan juga kesalahan-kesalahan yang kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan yang terhormat Bapak Arifin Tasrif untuk menyerahkan memori jabatan kepada Bapak Bahlil Lahadalia, kami silakan.